Kali ini kita bakal ceritain film agak lain Menyala Pantiku. Tidak lagi bersetting pasar malam, kali ini 4 sahabat Jegel, Boris, Oki, dan Bene menjadi polisi yang menyamar di panti jompo. Dalam film ini, kepolisian menghadapi kasus besar tentang pembunuhan anak wali kota yang belum terpecahkan selama 2 tahun. Perkembangan penyidikan menunjukkan bahwa tersangka pembunuh diduga bersembunyi di sebuah panti jompo. Untuk menyelidiki hal tersebut, beberapa mata-mata kepolisian ditugaskan untuk menyusup ke dalam panti jompo. Mereka melamar sebagai calon staf di panti jompo, tapi kepala panti ternyata seorang Ito Medan yang sulit ditaklukkan. Gila kau memang, Gemini kau ya? 3 mata-mata kepolisian bergantian melamar, semuanya gagal. Mereka ditolak dengan berbagai macam alasan. Kau punya anjing? Enggak, Bu. Tapi bau anjing ini. Sementara kali ini Bene, Boris, Jegel, dan Oki berperan menjadi polisi yang kurang kompeten dan selalu gagal menjalankan misi. Masalah hidup mereka itu cukup kompleks. Jegel harus menghidupi ibunya di kampung. Bene harus membiayai kuliah adiknya. Oki, istrinya mau lahiran. Boris menghadapi sidang perceraian. Mereka harus mempertahankan pekerjaan ini bagaimanapun caranya. Mendengar bahwa semua detektif yang melamar ke panti jompo gagal, mereka berusaha meyakinkan atasan untuk mengizinkan mereka menjadi mata-mata. Kepala polisi tidak percaya karena mereka selalu gagal, tapi berhasil diyakinkan dengan jaminan dari atasan mereka, Komandan Aryo. Pagi itu, Bene dan Jegel datang melamar ke panti jompo tanpa Oki dan Boris karena jadwal yang bentrok dengan sidang perceraian. Tadi sangka Linda sang kepala panti menyambut dengan sangat ramah karena mereka sesama perantau Batak. Pantaslah kalian berdua akrab. Yang satu gugu, yang satu kuda. Akhirnya, Linda berhasil diyakinkan untuk menerima mereka menjadi staf baru. Sayangnya, Linda hanya mampu menggaji 2 orang staf. Kembali ke kontrakan, Bene dan Jegel memberitahu Boris dan Oki kalau panti jompo hanya menerima 2 orang pekerja. Berarti, Boris dan Oki harus menyamar menjadi orang lain. Jegel punya ide. Boris dan Oki disarankan menjadi pasangan lansia dan mendaftar sebagai penghuni biar bisa tidur sekamar. Tapi Oki marah besar. Dia tidak terima kalau harus nyamar jadi lansia, apalagi nenek-nenek. Untuk mendukung penyamaran, Komandan Aryo mengundang makeup artist untuk mengajari Boris dan Oki menyamar jadi kakek dan nenek. Hari pertama, Jegel dan Bene menjadi staf panti jompo pun tiba. Mereka mengadakan pesta penyambutan. Masing-masing penghuni panti punya karakter yang unik. Ada Ko Acim yang budak dan harus pakai alat bantu dengar, lalu Butika yang buta, Pak Jarwo yang kakinya lumpuh dan harus pakai kursi roda, Bu Jajang yang gerik-geriknya misterius, sampai Pak Egi yang kelihatan sangar. Jegel dan Bene belajar mengikuti rutinitas staf panti jompo, dari mulai membantu mengganti popok sampai memandikan lansia yang keras kepala. Sementara Boris dan Oki sudah berhasil didandani semirip mungkin dengan almarhum orang tua Linda, berhasil membuat Linda terharu dan mau menerima mereka tinggal di panti. Boris dan Oki pun berhasil berbaur dengan para lansia lainnya dan mulai mengamati para penghuni dari dekat. Belum ada petunjuk yang jelas. Sementara kepala polisi ingin segera mendapat update informasi. Mereka harus cari cara masuk ke ruangan Linda. Saat sarapan pagi hari, Boris dan Oki sengaja baku hantam, membuat keributan yang memancing Linda keluar ruangan. Sementara Jegel dan Bene standby untuk segera memasuki ruangan Linda dan mencari dokumen data penghuni panti. Dari data penghuni, ditemukan 5 orang yang masuk ke panti dalam 2 tahun terakhir. Mereka memutuskan untuk menggeledah kamar dari 5 orang tersebut. Saat para lansia sibuk senam pagi, Bene dan Jegel menyusup ke kamar-kamar, tapi hampir ketahuan oleh Pak Egi dan Butika yang tiba-tiba masuk ke kamar. Untung Pak Egi teralihkan dan Butika buta, jadi mereka bisa keluar tanpa ketahuan. Tapi, memang kata siapa Butika itu buta? Komandan Aryo yang meragukan Butika membuat mereka harus membuktikan kalau dia benar-benar buta. 2 jam Bene dan Jegel berdandan menjadi hantu. Orang bisa pura-pura buta, tapi nggak mungkin pura-pura nggak kaget. Hasilnya, Butika dicoret dari daftar tersangka. Suatu malam, mereka melihat Bu Jajang meninggalkan panti bersama orang yang mencurigakan. Mereka langsung berinisiatif mengikuti dengan meminjam mobil milik panti jompo. Yang mengejutkan, ternyata Bu Jajang dan pria mencurigakan tersebut mendatangi suatu pemakaman. Walaupun takut, keempat sahabat akhirnya nekat terus mengikuti. Tapi malah kehilangan jejak dan panik sendiri. Saat kembali ke panti, semua orang berkumpul di luar. Ternyata Linda melaporkan kalau mobil panti hilang dicuri. Jegel berusaha menjelaskan kalau mereka mengantar kakek Boris dan nenek Oki merayakan anniversary pernikahan mereka. Linda pun terharu. Dia meminta kakek Boris dan nenek Oki menunjukkan bukti cinta mereka di depan semua orang. Boleh kan, Pak?
boleh kan, Ma? Boleh, Tok. Keesokan harinya, Boris memperhatikan CCTV pembunuhan dan menemukan bukti baru kalau ternyata pelaku bertangan kidal. Setelah makan malam, para staf membagikan formulir lomba 17 Agustusan. Mereka memperhatikan sekeliling. Tidak ada tuh yang kidal, tinggal Ko Acim yang belum isi formulir. Mereka pun mendatangi Ko Acim di kamarnya. Sambil mengobrol, mereka minta Ko Acim untuk mulai menulis. Tapi Bene terkejut karena alat bantu dengar Ko Acim ternyata dalam keadaan mati. Ko Acim beneran kidal. Tersangka pembunuhan pun ditemukan. Boris dan Oki langsung masuk, lalu membuka penyamaran mereka. Sementara teman-temannya membujuk Ko Acim untuk mengaku, tiba-tiba Boris mendapat berita buruk terkait perceraiannya. Emosi Boris meluap. Dia memaksa Ko Acim mengaku dengan kasar. Hal itu membuat Ko Acim pingsan karena serangan jantung. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba Linda datang. Dia melihat mereka membuat Ko Acim pingsan. Penyamaran mereka pun terbongkar. Akibatnya, misi mereka gagal lagi. Konsekuensinya, mereka pun dipecat dari kepolisian. Jegel pun bertengkar dengan Boris, menyalahkan Boris yang terlalu terbawa emosi. Bene dan Oki berusaha memisahkan mereka. Jegel mengunjungi Ko Acim di rumah sakit untuk minta maaf, tapi Ko Acim juga menangis dan mengaku kalau dia memang pembunuh. Ko Acim memberikan peta posisi di mana dia menguburkan uang suap dari korban dan memberikan uang tersebut untuk mereka. Pulang ke kontrakan, Jegel berbaikan dengan Boris dan memberitahukan soal peta ini kepada teman-temannya. Tapi, mereka terkejut saat sampai ke lokasi yang katanya tanah kosong. Ternyata sudah menjadi area masjid. Akhirnya mereka menunda penggalian dan berniat datang lagi dengan penampilan yang lebih islami. Masalahnya, Boris dan Bene yang aslinya Kristen bingung pakai baju apa. Jegel dan Oki sampai terkejut. Disuruh berpenampilan islami, Boris dan Bene malah cosplay jadi Wali Songo. Dikira ulama yang sering muncul di TV, jamaah masjid langsung mengundang mereka masuk untuk memberi ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babi itu haram. Setelah semua rintangan yang membagongkan itu, akhirnya mereka berhasil menemukan kotak berisi uang milik Ko Acim. Niatnya, uang itu akan digunakan untuk operasi jantung Ko Acim. Sayangnya, Ko Acim keburu meninggal. Mereka sepakat menyerahkan koper uang ini ke Linda untuk dipergunakan membangun panti jompo yang sangat dicintai Ko Acim. Linda pun setuju, dengan syarat mereka berempat membantu menjaga panti bersama-sama. Endingnya, keempat sahabat, penghuni, dan staf panti berkumpul lagi. Gimana menurut kalian? Lebih suka cerita agak lain satu atau yang Nyala Pantiku? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.